Emangnya boleh lensa lebih tua daripada yang punya? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah lensa manual yang sebenarnya gue udah pakai lumayan lama. Dan gue cukup suka sih sama hasilnya karena menurut gue cukup sinematik lah secara hasilnya. Dan langsung aja, ini dia. Helios 58mm f2. Oke, jadi Helios 58mm f2 ini merupakan sebuah lensa dari Soviet dan ini kayak kalau gue baca sejarahnya sih kayak jawaban buat, jadi kalau Zeiss tuh bikin lensa di benua barat sana ya, gue kurang paham. Nah, si Rusia atau Uni Soviet bikin nih lensa nih buat counterpart buat ngelawan si Zeiss 58mm tersebut. Dan lensa ini udah nggak ada barunya ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya gue, Bang, beli lensanya di mana? Nah, itu gue dulu belinya sih kebetulan di e-marketplace, beli bekas dan kebetulan ada. Dan untuk range harganya sendiri, ini harganya sekitar 1 jutaan sih kayaknya sekarang ya, mungkin. Karena ya gue juga udah lama nggak nyari-nyari ini lensa. Dan mungkin langsung aja sekarang kita bahas mengenai desain dari lensa ini terlebih dulu. Oke, pertama-tama secara desain. Ya, secara desain ini ada tulisan Rusia, gue juga nggak ngerti apa artinya. Ini 44M4, gue juga nggak paham. Ini 2/58, jadi maksudnya ini lensanya 58mm f2. Terus, gue juga nggak paham ini logo apa ya. Jadi ini lensa ini banyak menimbulkan ketidakpahaman sih buat gue ya, gitu. Nah, terus ini filter size-nya nih 52 mili. Jadi ini landscape-nya. Gue beli tuh, jadi landscape-nya tuh kayak modelnya nih kayak tudung taruh atas yang gampang copot. Akhirnya gue beli landscape 52 mili dan ini landscape-nya ngepas. Jadi ya seharusnya sih ukuran filternya 52 mili ya. Sedikit lebih gede daripada yang ada di misalkan nih kayak Samyang. Ya sedikit lebih gede sih dibandingkan dengan Samyang. Oke, terus di sini bisa kelihatan ya di aperture ringnya nih. Jadi kalau diputar nih bentar. Nah, ini buka gede f2 sampai dengan bukaan f16-nya. Jadi benar-benar kelihatan banget di sini. Oke, terus lanjut ke bagian bodinya. Ini untuk barel fokus ya. Jadi dari berapa nih? Infinity sampai jarak paling dekatnya tuh 0,5 meter sih, bukan 0,5 cm ya. Karena ini bukan lensa makro, jadi dia sampai 0,5 meter. Terus juga di sini dia ada F-nya nih, dari 2 sampai dengan 16. Jadi tinggal dipilih mau F berapa. Dan ini langsung efeknya di sini. Dan ini lensanya sebenarnya nggak sepanjang ini ya, karena ini gue pakai converter. Jadi kalau misalkan nih gue nggak pakai converter, dia tuh cukup pendek gitu ya. Jadi ukurannya cuma segini doang nih. Ini kalau dibandingin dengan lensa Sony lain, jadi kayak sama Sony 28mm sih cuman 2/3-nya doang sih gitu. Terus juga untuk mountingnya ini kebetulan gue dapet mountingnya ini yang mounting M42. Gue kurang tahu sebenarnya dia ada mounting apa lagi yang lain. Cuman kalau misalkan kalian pengen pakai di body lensa zaman now ya tinggal beli converternya 300.000, terus tinggal diputar gitu ya, kayak Oreo. Jadi kalau M42 ini dia modelannya diputar kayak gini sih gitu. Oke, terus gak ada yang spesial lagi nih. Gue nggak tahu ini ada tompel merah, tompel oranye apa. Cuman ya gue cukup males buat mencari tahu ataupun nyopotinnya gitu ya. Dan sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari lensa ini. Build quality-nya sih ya gimana nih, ini lensa juga lebih tua daripada gua, jadi gua kayak nggak ada isu dengan build quality-nya. Dan ini bahannya full dari bahan metal gitu ya, jadi ya mau ngomong apa bahan metal, jadi ya cukup bisa bertahan sekian puluh tahun ya. Rasanya sih build quality cukup oke. Cuman gua nggak tahu nih, kayak kalau dikocok tuh kayak ada elemennya tuh yang agak goyang-goyang gitu ya, jadi gua kurang paham juga. Dan kadang nih gue nggak tahu nih, pas lagi gue di sini nih kayak berasa ada satu titik yang agak keset, terus tiba-tiba kayak longgar, jadi kayak lensanya mau copot gitu. Jadi ya itu doang sih sebenarnya isu gue dengan build quality-nya. Ya umur lah, cuman emang mungkin kayaknya perlu gue bawa ke toko lensa buat gue coba reparasi. Karena kemarin sempet lepas bautnya gitu. Oke, terus lanjut ke hal yang gue suka dari lensa ini. Yang pertama,
Ini lensa ukurannya kecil banget ya. Jadi kalau misalkan nih gue ada body Sony Alpha 7C nih, kalau dipakein ke Alpha 7C2 sih ya, mestinya sih nggak terlalu gede-gede banget sih gitu. Jadi cukup gampang buat dibawa kemana-mana. Nih, kalau pas lagi dipakai ke bodinya sih sangat tidak mencolok, terus kayak kamera-kamera retro ala-ala. Cuman ini mungkin karena gua pakai cage ya, jadi kelihatannya lebih gede aja sih si Sony A7C pakai si Helios ini gitu. Jadi yang pertama yang gue seneng dari ini lensa ya sebenarnya secara ukuran cukup compact, gak terlalu menu-menuhin. Cuman emang agak berat ya karena dia kan bahannya pakai bahan metal full. Terus hal lain yang gue juga suka dari lensa ini adalah bokehnya. Bokehnya tuh punya karakteristik yang kayak dia tuh kayak ini bokeh nih dikasih kayak dia tuh kayak agak bokehnya tuh nggak bulat gitu tapi kayak agak bergaris gitu, swirly gue juga kurang paham lah ya bahasanya apa. Ntar bakal gue kasih unjuk contohnya aja biar kalian langsung lihat. Dan itu karakternya tuh kayak karakter retro gitu sih, jadi gue cukup seneng dengan kualitas bokehnya. Dan dia juga sebenarnya kalau misalkan kalian pas lagi nge-shoot nih ngadep ke matahari, jadi kayak ngadep ke matahari, ini lensanya. Itu dia tuh kayak ada satu karakter lens flare tuh yang wah, emang agak sedikit lebay sih, cuman gue cukup suka dengan karakter lens flare-nya. Nanti sama bakal gue taruh juga di bagian test shot. Terus juga ya itu sih alasan gue beli ini lensa sih, nggak ada alasan yang terlalu gimana banget. Jadi sebenarnya lebih buat art doang. Terus sisanya sih ya mungkin ke hal-hal yang kurang lah dari ini lensa. Yang pertama pasti ya, lu kalau beli ini lensa ya, karena lensa ini nggak ada konektor elektronik sama sekali. Jadi ketika lu shoot pakai ini lensa, dia tuh pasti nggak bakal ada metadatanya. Metadata itu pasti cuma strip doang gitu. Dan kalau misalnya lu punya banyak lensa manual, mungkin akan agak pusing ya buat lu nandain si metadatanya. Cuma kalau kayak gua nih yang cuma punya satu lensa manual sih nggak terlalu issue banget gitu. Terus hal kedua yang gua kurang suka juga dari lensa ini ya, somehow kalau misalkan lu nge-shoot nih dalam frame, jadi ini frame lu ya, frame lu segini nih. Ini yang di bagian atas atau bagian pinggir-pinggirnya tuh kayak nggak kurang tajam gitu. Jadi kalau misalkan ya lu pakai ini jangan ngarepin bisa dapet gambar yang tajam-tajam banget gitu. Ini kayak misalkan lu lihat aja nih lensanya kan juga dibilang bersih banget juga enggak kan? Ya umur gitu kan. Cuman gara-gara ya kotornya ini nih yang bikin jadi hasilnya lebih dramatis atau lebih sinematik lah gitu. Jadi ya yang pasti lu kalau pakai ini lensa jangan ngarepin dapat hasil yang tajam pol banget kayak lu pakai lensa 20 jutaan, karena emang bukan itu yang dituju dari lensa ini gitu. Terus juga hal lain yang gue kurang suka dari lensa ini ya, bukan gue kurang suka sih, lebih ke arah anjuran sih. Jadi kalau lu pakai ini lensa, better ya kalau bisa punya bodinya tuh yang ada focus picking. Sumpah, gue pernah nyoba pakai lensa manual nggak ada focus picking, itu nyiksa banget abis asli. Gue kayak ya kalau bisa sih ya walaupun kata orangnya jangan nikahin body kamera lu ya, cuman gimana ya kayak focus picking itu ngebantu banget. Apalagi lu kalau mau coba-coba main lensa kayak gini, gue sangat menyarankan lu nyari body yang ada focus pickingnya gitu. Gue nggak tahu di DSLR ada atau enggak ya, cuman kalau di mirrorless sih pasti ada. Dan dengan fokus pickingnya kadang tuh kalau misalkan gue nge-shootnya buru-buru ya, itu kadang suka kayak hasilnya nggak fokus gitu. Jadi kayak lu pas pakai ini lensa tuh mesti bener-bener dalam kondisi yang nggak dalam nggak dikejar-kejar gitu. Kayak ya lu pakai ini lensa buat nge-shoot ngambil art udah gitu doang. Jangan sampai lu tergesa-gesa terus kayak buru-buru nih fokus picking ya, lu ngeliat kayak mukanya udah bergaris, udah fokus picking ya. Tapi giliran lu shoot, jedeng, pas lu bawa pulang, ya ngeblur. Nah itu gue sering banget tuh kejadian. Makanya ini lensa ini kurang cocok kalau lu pakai dan lu lagi dalam situasi buru-buru. Sangat gue tidak sarankan banget sih, kayak gitu. Dan mungkin langsung aja ya, sekarang gue kasih lihat hasil test shot gue pakai lensa ini seperti apa. Dan gue sebenarnya lupa sih naruh raw file-nya di mana ya. Cuman kalau ada raw file, gue bakal taruh raw file-nya di bagian belakang. Cuman kalau nggak ada, ntar gue bakal kayak kasih tulisan lah kira-kira apa yang gue edit gitu. Cuman kalau yang raw file pun juga kemungkinan besar akan gue edit untuk exposure sih. Karena gue kebiasaan kalau nge-shoot itu underexpose.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the Oke, in conclusion, pendapat gue mengenai lensa ini, ya menurut gue ini sih lensa yang cukup oke lah buat kalau kalian yang pengen ngincer ngambil art ya. Cuma kalau misalkan kalian pengen nyari hasil yang tajam, ya lensa ini bukan sebuah pilihan gitu. Ini lensa lebih ditujukan buat ngambil art aja. Dan gue kurang menyarankan ini buat jadi lensa pertama kalian sih. Better punya lensa pertama yang lain, kayak gitu. Dan gimana pendapat kalian mengenai Helios 58mm f2 ini? Langsung ya kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!